Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan pengawas berdasarkan Permenristek Dikti nomor 15 tahun 2018 menjadi dasar berakhirnya Kopertis yang kemudian diterbitkan LL Dikti. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan jabatan pengawas. Kepala dan Sekretaris LL Dikti Wilayah 1-14 sudah dilantik Kementerian Ristek Dikti di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018. LL Dikti Wilayah 8 dengan Kepala Ideng Adasi Astawan dan Sekretaris Anak Agung Ngurah Rai Indra Wardana. Selanjutnya berdasarkan SK Menristek Dikti nomor 539-AA2-KPT-KP-2018 diangkat pejabat administrator di lingkungan LL Dikti Wilayah 8. LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB merupakan LL Dikti tipe B dengan 3 jabatan administrator, yaitu Kepala Bagian Umum Iwayan Suarjaya, Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi Made Gunawan Suwarnaya, dan Kepala Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Made Kresnawan. Kemudian berdasarkan SK Menristek Dikti nomor 566-A-A2-KPT-KP-2018 terdapat 7 kasubag sebagai jabatan pengawas. Berarti karena kita sebagai pelayan, maka jangan pernah menganggap diri kita itu adalah di atas dari yang dilayani. Kita harus memberikan pelayanan yang optimal dan menyenangkan serta menyejukkan sehingga orang kalau kembali dari kantor kita semuanya senyum. Upayakan semua masalah diselesaikan. Walaupun tidak selesai secara faktual, tapi minimal yang datang untuk minta pelayanan itu adalah puas karena diberikan solusi, diberikan alternatif terhadap apa yang mereka walaupun di luar jam kerja, Pak. LL Dikti ditetapkan 15 wilayah kerja, yaitu Nusa Tenggara Timur dipisahkan. Tugas LL Dikti yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Yang tipe A lebih banyak, ada 4 kabagnya, ada kasubagnya, ada 11. Tipe B banyak. Ada 9 tipe B kita. Jadi menurut saya yang penting adalah pejabat yang dilantik hari ini adalah mempunyai sikap dan semangat hidup, semangat kerja yang tinggi. Karena itulah sebenarnya, karena kalau ada semangat dan sikap yang tinggi kan, loyalitas yang tinggi kan pasti PTS itu dan PTN pun pasti akan senang. Dalam melaksanakan tugas, LL Dikti menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi, pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggara pendidikan, pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi, pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan administrasi LL Dikti. Agung Ria